Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, anugerahkanlah setiap kami hikmat yang berasal daripada-Mu untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, dan ini doa serta syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 yang menyatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, tema dari Sabda Bina Umat mengatakan mengalami kebaikan Tuhan. Setiap kita di masa pandemi ini yang masih bertahan untuk hidup, masih bertahan akan pekerjaan kita, masih bertahan bersama dengan sanak saudara kita, dengan keluarga kita, pasti merasakan bahwa ini semua terjadi atas kebaikan Tuhan. Gitu. Di tengah pandemi, di tengah begitu banyak korban jiwa yang ada karena virus ini, bertahannya kita sampai di hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kita mengalami akan kebaikannya. Bagi saya pribadi, bertahan hingga di hari ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, tapi saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan ini juga yang mau saya bagikan dan mau diingatkan bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa bertahannya kita sampai di hari ini adalah karena kebaikan Tuhan. Dan dari kisah Simon, seorang penyihir yang ada di Samaria ini, kita juga mau diingatkan bahwa ketika kita punya begitu banyak hal dalam hidup, ketika kita punya banyak kekuatan, kita punya banyak kehebatan, kita punya begitu banyak sesuatu pencapaian yang kita miliki, Simon dalam hal ini dia punya begitu banyak hal menakjubkan yang bisa dia pertontonkan pada orang-orang di Samaria. Ia bisa melakukan sihir, ia bisa melakukan sesuatu yang akhirnya membuat orang-orang merasa bahwa dia adalah orang yang penting. Tapi ketika dia mengenal akan Filipus, ketika Filipus hadir di kota tersebut, tidak hanya orang-orang yang dahulu memuji dia, tapi dia sendiri juga mengalami akan kebaikan Tuhan. Bahwa dia melihat bahwa apa yang dilakukan Filipus dalam memberitakan Injil itu lebih luar biasa dibandingkan sihir, dibandingkan ilmu-ilmu yang bisa dia pelajari, yang bisa dia miliki selama ini. Gitu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari kisah Simon ini kita mau belajar tentang bagaimana kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika Simon, dia adalah seorang yang memiliki ilmu sihir. Kita nggak tahu, kita nggak diceritakan dia punya ilmu sihir ini dari mana. Mungkin kalau bisa saya
reka-reka begitu, mungkin saja dia mempelajarinya, mungkin saja dia mendapatkannya dari keturunan sebelumnya atau dari manapun gitu. Tapi yang mau digaris besari adalah Simon memiliki kekuatan ini, dan ketika dia mendapatkan pekabaran Injil dari Filipus, ia kemudian merasa bahwa karya Tuhan lebih luar biasa dibandingkan apa yang dia miliki saat itu, yaitu kekuatan sihir. Dan dia mau berbalik dari cara hidupnya, dia mau menjadi percaya, dia kemudian juga mau dibaptis, dan dia juga mau ikut bersama-sama dengan Filipus dan melihat tanda-tanda mujizat dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Filipus. Nah, ibu bapak saudara sekalian, di kehidupan kita saat ini begitu banyak hal menakjubkan, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, bahkan pencapaian yang bisa kita miliki sehingga di hari ini itu sama halnya dengan Simon yang punya kekuatan gitu. Kita bisa bertahan hingga hari ini, itu banyak hal yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Tapi yang mau kita ingat adalah itu semua bukan karena kuat hebat kita. Ketika Tuhan menganugerahkan pandemi dalam kehidupan kita, kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah manusia biasa yang tidak bisa terhindar dari wabah ini. Dan itu sebabnya kita mau diingatkan tentang kekuasaan Tuhan, tentang bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan, bahwa segala hal luar biasa yang kita bisa miliki hingga di hari ini, kiranya itu tidak menutupi hati kita untuk percaya bahwa hal-hal luar biasa yang kita miliki itu semua karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari bersama ibu bapak saudara sekalian alami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan bahwa setiap hembusan nafas, setiap pencapaian, setiap hal yang bisa kita miliki hingga pada di hari ini, itu semua karena kita mengalami kebaikannya. Bukan karena kuat hebat kita. Rasakan, nikmati, dan resapi, serta renungkan kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan hingga di hari ini. Selamat memaknai dan juga menjalani berbagai kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi saat ini, tapi percayalah, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa di tengah berbagai hal luar biasa yang kami miliki, itu semua bukan karena kuat hebat kami, tapi karena kami mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau memaknai itu dengan senantiasa melakukan kehidupan yang berkenan di hadirat. Berkati kami Tuhan, tuntun sertai langkah kehidupan kami ke depan. Ini doa dan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.